Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Besar pengorbanan-Mu, sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih
kasih yang sungguh besar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya. Allah yang besar, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ku kagum hormat. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu besar, penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pribadi Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Bila segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang sungguh besar. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan,
pujian hanya bagi nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang ajaib buat kehidupan kita Bapak Ibu. Kami ucap syukur Tuhan buat karya yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau mengabadiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Raja mulia dalam kehidupan kami, dan Kau memerintah selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan Kau yang terutama dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku
mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Bila kami selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan, dan Kau satu-satunya Tuhan kami, dan sampai selama-lamanya Tuhan, hanya Engkau saja yang kami puji, kami sembah. Dan bagi hari ini Tuhan, kami mau sambut berkat firman-Mu. Bila kami menjadi terang-Mu Tuhan, dan kami menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai Tuhan Yesus lebih lagi hamba-Mu, bila boleh kami terima berkat yang daripada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang saya rasakan bahwa ini termasuk bagi kita semua, termasuk saya, yaitu soal berbuah-buah. Saya rasa setiap saudara selalu senang melihat pohon yang berbuah. Nggak ada yang nggak senang lihat, termasuk saya, saudara. Beberapa puluh tahun lalu sering kalau waktu jalan lewat Punten sana ke arah Selekta, kiri kanan jalan pohon apel yang begitu rindang, penuh dengan buah. Waktu itu hanya Room Beauty saja yang ada, hijau merah. Waduh, senang sekali melihat buah apel itu. Bahkan pernah jalan di Ororombo sana melihat kebun jeruk. Begitu lebat buahnya, kuning-kuning begitu bagus.
senang sekali melihatnya. Gak ada seorang pun yang tidak senang melihat pohon buah. Saya baru-baru ini ke Malang melihat melewati sebuah rumah cukup kecil. Halamannya di depan cuma 1 meter kurang lebih. Namun ada satu pohon mangga. Buahnya luar biasa lebat. Begitu senang melihatnya. Saudara, mari kita mau belajar pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus pun sangat senang melihat pohon yang berbuah. Mari kita baca di dalam firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebunnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Yesus yang berbicara tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saudara, bukan saja di kesempatan ini. Pada suatu saat, kalau kita baca di dalam Injil, Yesus dan murid-muridnya berjalan. Tatkala Yesus merasa lapar, dia dari jauh dia melihat pohon ara yang berdaun lebat, hijau sekali. Yesus menghampiri. Dia mau petik buah ara, mau makan. Tapi ketika dia datang di bawah pohon itu, dia cari 1 buah pun tidak ada. Yang ada hanya daun saja. Langsung Yesus mengutuk pohon itu. Dan keesokan harinya ketika mereka berjalan melalui pohon itu, murid-muridnya melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Mereka begitu heran berkata, "Tuhan, lihat Tuhan, pohon yang engkau kutuk kemarin sudah kering langsung." Dan selanjutnya kita boleh belajar, Tuhan berkata, "Bukan saja ini. Kalau kamu percaya, ya, kamu pun bisa memindahkan gunung ke laut." Kita baca di dalam kisah yang lain. Saudara, Tuhan menginginkan buah yang mengalir keluar dari hidup kita. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. "Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kalau kita ingat, Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 pernah berbicara tentang hamba-hamba yang dipanggil untuk diserahkan talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 langsung berusaha dapatkan 10 kali, 10 talenta. Yang 2 berusaha mendapatkan double, dapat 4. Jadi 4, 2 jadi 4. Yang dapat 1 dia hanya menguburkan. Begitu tuannya kembali dan meminta tanggung jawab. Yang pertama dan yang kedua begitu senang, dan Tuhan pun senang. Tetapi yang terakhir dia berkata, "Aku takut, aku kubur."
Ya, talenta yang Tuhan berikan padaku. Apa yang diucapkan Tuhan itu? Tuhan itu berkata, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Malah kalau kita baca di dalam ayat yang ke-30, Yesus berkata, buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam gelap yang di luar. Di sana ada tangisan dan kertak gigi. Saudara, tidak berguna. Pohon yang tidak berbuah, hidup kita yang tidak berbuah. Mari saudara, mari kita mau belajar dan berusaha untuk kita senantiasa menghasilkan buah di dalam hidup kita. Tadi kembali kepada berita Yohanes Pembaptis yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8, di mana dia berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dia melanjutkan dengan ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik bukan sekedar buah. Nanti kita akan belajar bagaimana bukan sekedar buah, saudara. Buah yang baik, yang matang, yang manis. Kapak sudah tersedia. Setiap pohon yang tidak berbuah langsung ditebang dan dibuang dalam kegelapan di dalam api. Saudara, mari sekarang kita baca di dalam Injil Yohanes. Masih berbicara tentang berbuah-buah ini, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan berbuah, menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, jadi tidak 1 tahun buah, tahun berikutnya enggak, no. Terus menerus berbuah. Ini yang Tuhan inginkan. Buahmu tetap, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa itu diberikan. Seluruh kebutuhan kita terima dari Tuhan. Tidak usah khawatir. Kadang-kadang kita sampai terkejut kok tiba-tiba, aduh ada berkat begini. Tiba-tiba kok ada orang yang mengirim begini. Oh saudara, dalam puluhan tahun melayani Tuhan, hidup dari iman, saya sering mengalami juga hal itu. Mengandalkan Tuhan. Tadi kita menyanyi lagu yang begitu indah. Tuhan memelihara. Tuhan memberikan segala kebutuhan kita. Baik, mari sekarang saudara, kita akan melihat masih di dalam Injil Yohanes pasal 15. Sebenarnya kita bisa baca mulai ayat 1 sampai ayat 8, tetapi saya tidak akan membaca semuanya. Saya akan baca beberapa ayat saja. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahasa Inggris berkata, without me you can do nothing. Tanpa aku loh, kamu itu gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi banyak orang Kristen, termasuk para hamba-hamba Tuhan, yang menganggap, wah bisalah. Dijauhkan Tuhan kiranya dari kita, saudara, untuk mengandalkan manusia. Kita harus melekat kepada Tuhan. Sebab tanpa aku, kata Yesus, kamu loh gak bisa berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini firman Tuhan, saudara, bukan pendeta, bukan saya. Tinggal di dalam aku, firman-Ku di dalam kamu, kamu di dalam aku, minta apa saja. Ini kata Yesus, saudara, bukan pendeta, kepada murid-muridnya. Minta apa saja yang kamu inginkan, kamu pasti akan dapat. Kalau sungguh-sungguh kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Baik, sekarang saudara, bukan saja sekedar berbuah, Yesus pernah berbicara tentang beberapa level buah. Ya, di dalam Injil perumpamaan tentang seorang penabur, ada yang berbuah, ada yang lebih banyak buah, dan ada yang banyak buahnya. Fruit, more fruit, and much fruit. 3 level. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ada yang berbuah, ada yang lebih banyak buahnya, ada yang sangat banyak. Sangat banyak. Yesus ketika berbicara tentang penabur itu, berbicara tentang tanah yang baik, ya, ditanam benih itu bertumbuh, lalu ada yang menghasilkan buah 30 ganda, 60 ganda, 100 kali ganda. Jadi ada beberapa level. Dan ini yang Tuhan mau kita nikmati di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Termasuk saya. Saya harus berbuah-buah. Ya. Baik. Sekarang saya catat di sini, hal berbuah ini tergantung pada level orang itu tinggal di dalam Kristus atau tidak. Apakah itu tinggal di dalam Kristus? Berarti kita ini bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus harus tiap hari. Persekutuan yang dalam, yang intim dengan Yesus. Melalui kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus. Suatu hubungan yang intim setiap hari, sehingga kita mengambil bahagian dari kehidupan Yesus dan karakternya, dan dengan demikian menghasilkan buah
dari rohnya. Jadi dibutuhkan dari diri kita sendiri. Mau berhasil, mau berbuah, mau diberkati, oke. Tiap hari tinggal bersama Yesus, bersekutu dengan Dia. Firman-Nya di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia terus. Ada hubungan yang intim antara kita dengan Yesus, dengan firman-Nya. Ya. Berdoa, bersekutu dengan Dia, pasti akan berbuah lebat. Saudara, buah itu dihasilkan bukan oleh kita sendiri. Ini hubungan kita dengan Yesus, Kristus di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, tetapi tiadakah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kamu ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Tubuh kita ini milik Yesus. Sudah lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah dengan tubuh kita ini. Menyanyi, makanya tidak sia-sia saudara datang setiap pagi di doa pagi. Menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman. Di jiwa ini harus diberi pupuk. Harus dipelihara setiap hari, saudara. Gak usah repot-repot, hubungan aja. Berhubungan dengan Tuhan. Beres, kita akan menghasilkan buah. Saya catat di sini, saudara, kata tinggal menyatakan kehidupan doa dan berjalan di dalam roh, merenungkan firman-Nya dan menikmati kuasa kebangkitannya. Tinggal di dalamnya, berjalan tiap hari. Ya, gak hari ini oke, besok. Ya, iya saya kadang-kala begini, tiba-tiba habis 10 menit berubah. Kanan kita nggak bisa berpegang, memang itu watak saya. Ya, no. Watak yang keras sekalipun bisa berubah, diubahkan oleh Yesus. Dia berkuasa. Mari kita baca di dalam suratan Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, otomatis. Hidup di dalam daging, waduh gimana ya caranya? Aduh gimana caranya supaya aku makin kaya, makin banyak untungnya? Bagaimana caranya? Gak usah bingung, gak usah repot. Hidup bersama Kristus. Tinggal bersama Dia. Ya, maka pasti beres, saudara. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Sekarang saya lanjutkan lagi berbicara masih tentang kata tinggal di dalam Yesus ini. Arti yang lebih luas lagi tentang tinggal di dalam Yesus ini, yaitu menjadikan Dia, yaitu Yesus, Tuhan atas hidup kita. Dikuasai sepenuhnya oleh firman-Nya dan roh-Nya untuk melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak kita, bukan kehendak kita. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini saudara, kata tinggal di dalam Kristus. Ini artinya ya, menjadikan Dia, Yesus itu Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Tiap hari mendengarkan suara Tuhan. Selalu mau berbicara. Tuhan tuh selalu mau berbicara. Saudara ingat, ketika Allah menciptakan manusia pada mula pertama di Taman Eden, Allah yang turun setiap hari berfellowship dengan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hawa ke surga di mana Allah ada. Mereka mau bersekutu dengan Allah yang maha besar, maha kuasa setiap hari
turun ke Taman Eden. Untuk siapa? Untuk bertemu. Just to meet Adam dan Hawa. Hanya untuk bertemu, berbicara, berfellowship dengan Adam dan Hawa. Begitu indah. Hubungan yang begitu intim. Itu yang Allah mau. Namun iblis kan yang merusakkan. Iblis yang merusak. Dengan menyuruh Hawa tidak taat kepada perintah Allah. Apa yang terjadi? Akibatnya mereka kehilangan Firdaus. Mereka diusir keluar. Gak boleh masuk. Taman Firdaus dijaga oleh malaikat berpedang. Saudara, begitu mudah taat kepada firman. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Beres. Beres. Melekat kepadanya. Tinggal tetap di dalam dia. Mendengarkan suaranya. Pasti kita akan diberkati. Apa yang kita minta diberi oleh Tuhan. Selanjutnya kita baca di dalam Filipi 1 ayat 11. Filipi pasal 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi buah kebenaran itu dikerjakan oleh siapa? Yesus Kristus. Bukan kita. Makanya beres saudara. Mudah sekali tinggal di dalam dia. Tiap hari berfellowship dengan Tuhan. Dia yang akan menghasilkan buah. Buah-buah kebenaran yang dihasilkan oleh Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Nggak usah repot. Gampang bukan? Tinggal taat aja kepada firman. Berfellowship, berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Mazmur 92. Ayat yang ke-14 dan 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di hadirat Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, ini firman Tuhan. Tidak usah khawatir. Mereka yang ditanam di dalam rumah Tuhan akan bertunas di dalam hadirat Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya. Bukan gemuk lalu sakit-sakitan, no. Gemuk dan segar. Di mana? Bertunas di halaman Tuhan. Di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Lalu kita kembali kepada ayat yang kita hafal, banyak di antara kita hafal. Ayat yang sangat terkenal, Mazmur 1, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa pohon itu begitu subur, menghasilkan buah selalu, daunnya tetap hijau? Ini aliran air. Apa itu aliran air? Roh Kudus. Jadi yang mengerjakan Roh Kudus, tadi kita baca Filipi 1 ayat 11, bukan kita. Roh Kudus di dalam kita, firman Tuhan yang kita baca tiap hari menghasilkan buah yang manis, daunnya tetap hijau, segar, daunnya tidak pernah layu. Usia boleh lanjut, tapi tetap segar, sehat. Amin. Ya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Daunnya berhijau terus dan berbuah terus. Saudara, berbicara tentang berbuah ini. Ketika saya masih remaja, saya masih ingat betul, kurang lebih 11-12 tahun.
Setiap kali saya ikut ibadah pada hari Minggu yang dipimpin oleh ibu saya sendiri yang menggembalakan jemaat pada saat itu, saya sempat ingat, kadangkala di dalam ibadah Minggu itu mereka jemaat menyanyikan lagu, ya waktu itu sering menyanyikan lagu hymns ya, lagu panjang. Nantikah tanganku kosong menghadap Tuhan. Setiap kali saya mendengarkan jemaat menyanyikan lagu ini, saya takut, saudara. Sebagai anak saya jadi takut, Tuhan. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya buah. Bagaimana nanti kalau saya bertemu dengan Engkau, Tuhan? Tanganku kosong. Ya, lagu itu sering dinyanyikan. Nantikah tanganku kosong bertemu dengan Tuhan? Tatkala kita bertemu dengan Tuhan, tangan kita harus penuh dengan buah ini, Tuhan. Seperti hamba-hamba yang dipercayakan talenta. Nih Tuhan, talenta yang Kau berikan. Nih sudah berganda menjadi double. Bukan dipendam. Baik. Sekarang saudara, mari kita baca Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara perhatikan lagi baik-baik ayat ini. Ada 9 buah. Yang pertama yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tahukah saudara bahwa buah roh yang pertama, yang 3 ini Tuhan berikan bagi kita, bagi saya dan saudara. Tiap hari menikmati kasih, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera. Itu untuk kita. 3 buah roh yang berikutnya yaitu kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itu harus kita tunjukkan kepada orang lain. Bagi orang lain, bagi sesama kita. Kita menunjukkan kepada mereka kemurahan, kebaikan, dan kesabaran. Dan yang terakhir, 3 yang terakhir, itu untuk Tuhan. Luar biasa ya. 9 roh, 3 pertama untuk kita. 3 yang berikutnya untuk orang lain, untuk sesama kita. 3 yang terakhir untuk Yesus. Yaitu apa? Kesetiaan. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus untuk Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Supaya buah ini terus mengalir keluar dari hidup kita. Mari kita baca apa yang diucapkan Yesus di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Benih ditanam harus mati. Kalau nggak mati ya nggak berbuah. Apa artinya? Daging kita ini loh harus mati. Betapa daging ini yang sering kali menguasai hidup kita, merajalela. Ya. Saya ingat saudara, seorang pendeta yang sempat berkhotbah di tempat ini waktu masih ibu saya juga yang mengembalakan jemaat. Di dalam khotbahnya saya ingat betul sebagai anak, dia berbicara tentang hal mengalah, merendahkan diri, dia bilang, dan dia pakai istilah mati saja. Kita dihina, kita diolok, udahlah mati saja, mati saja. Udahlah, nggak usah sudah tahu kan, mayat yang sudah mati, dicentol, dicupit, ya dia tetap diam aja. Dipukul pun ya dia diam, tidak akan memberontak, itu mayat. Nah, ini yang Tuhan katakan, kamu itu harus mati. Mati, kalau mati ya sudah, tidak akan keluar
Dicubit pun ya diam. Mati saja. Saya ingat betul pendeta, nama pendeta itu pun saya masih ingat. Saya tidak perlu sebutkan. Mati saja. Dihina ya udah mati saja. Mati saja. Nah, ini sesuai dengan Yohanes 12 ayat 24 yang diucapkan oleh Yesus. Saudara, daging kita ini harus mati. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dicerahkan terus menerus, diserahkan pada mautnya ini. Mati saja. Harus mati. Baik, saudara. Daging ini harus mati. Mari sekarang kita baca Galatia 5 ayat 17. Tadi buah-buah roh. Sekarang buah daging. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang menghasilkan buah-buah daging ini gak mungkin masuk kerajaan Allah. Tempatnya ya di luar, di api neraka yang panas. Kerajaan Allah hanya disiapkan oleh mereka yang memberikan buah-buah roh. Baik, saudara, kita hampir pada akhir khotbah saya mau katakan bahwa saudara, Tuhan menghendaki buah yang manis dari hidup kita. Buah yang matang dan yang berbau harum. Buah yang manis. Percuma saudara kalau masih mentah, keras, asam. Tapi begitu matang dia jadi lembek, ya, lembut dan manis, enak untuk dimakan. Jadi itu yang harus kita miliki, buah yang matang, buah yang manis. Itu yang Tuhan inginkan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bau harum, bukan bau parfum saja para wanita, ya. Tapi sekarang para pria juga pakai parfum. Bukan bau harum parfum, tapi bau harum buah roh yang mengalir keluar dari kehidupan kita. Saya akhiri dengan memberikan sebuah kesaksian. Seorang pria pernah berkata, "Aku selalu merasa diberkati
bila berjalan bersama-sama dengan tetanggaku. Kenapa? Tetangganya itu seorang Kristen. Jadi dia berkata, senang sekali berjalan dengan tetanggaku. Ya. Ada sesuatu yang lain di dalam perilakunya. Dan yang terakhir ada lagi. Pada satu hari Minggu, seorang bapak datang dan bertanya kepada pendeta, bagaimana caranya untuk bertobat? Ketika ditanya oleh pendeta itu, apa yang menyebabkan dia merindu menjadi seorang Kristen? Bapak itu menjawab, karena aku mencium bau harum dari istriku di rumah. Oh saudara, bukan saja ini, saya membaca banyak kesaksian nyata tentang bagaimana seorang bertobat, seorang suami yang keras langsung datang bertobat. Karena apa? Melihat kelakuan karakter istrinya di rumah. Para ibu rumah tangga, para istri, para suami yang pagi hari ini duduk di sini dan mendengarkan khotbah, mari kita berusaha di rumah, dimanapun kita ada, di jalan, di tempat pekerjaan kita benar-benar mengeluarkan bau harum yang luar biasa kepada sesama kita, pada mereka yang ada di sekitar kita. Ini Tuhan inginkan, ya, bau harum, bukan bau parfum. Ya. Saya suka mencium bau parfum, saya suka pakai. Saya rasa setiap orang suka. Tapi jangan itu saja yang kita usahakan. Kita mau supaya bau harum Kristus mengalir keluar dari kehidupan kita. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Haleluya. 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 Kami percaya mujizat sudah terjadi. Ada yang berdiri di hadapanmu pada pagi hari ini yang menantikan kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang
Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.